Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Ririn jadi pocong. Oke teman-teman, ini dia part 2 nya. Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn gak? Dicari kok gak ada ya? Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn, tapi mantelnya gak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangannya bapak. Ririn belum minta izin sama bapak, kalau hilang gimana? Semuanya ikut nyari, semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa, tapi tetap aja tidak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat, di sana kita bikin 3 tenda. Nah, tenda pertama sebelah kiri itu gue sama si abang, tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Nah, di saat yang lain masuk tenda, gue gak tahu mereka udah tidur apa belum. Gue sama si abang ngobrol, lagi asik ngobrol, si abang ngeliat sesuatu, terus nanya ke gue, Arya, abang gak salah lihat kan ya? Itu apaan ya? Gue juga lihat, kaget gue. Ternyata ada yang layang. Yang layang itu warna putih. Pertama gue nyangka itu pocong atau kuntilanak, ternyata yang layang itu mantel. Mantelnya itu warna putih teman-teman. Nah, gue nanya ke si abang, bang, itu mantelnya Ririn kali ya? Ambil yuk bang. Si abang bilang, jangan diambil, kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin, takut ada apa-apa, biar besok aja. Gue, ya udah nurut aja. Orang gue juga takut mau ngambil itu mantel. Itu mantel ngelayangnya lumayan lama. Gue sama si abang ngeliatin aja terus, tapi gak berani ngambil. Mantel sempat muterin tenda cewek, lalu hilang gitu aja, gak tahu kemana tuh mantel perginya. Si abang gemeteran, ngomong aja gak jelas, apalagi gue takutnya kayak gimana tahu. Si abang bilang, Arya baca doa, abang tidur duluan ya. Arya jangan sampai jam 2, nanti kalau ada apa-apa bangunin abang. Gua sama si abang gantian ronda, gue jaga pertama. Si abang udah ngorok aja. Gua yang masih ketakutan karena ngelihat mantel ngelayang, gua giliran jaga. Tapi gue gak sendirian, gue ditemenin sama Roko dan Bandrek. Tidak lama 2 cewek keluar. Ririn sama Laras, mereka pengen kencing, katanya minta antar. Di gunung kan ada WC umum, kayak terminal. Mau gak mau kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai, gue bangunin si abang. Dia molornya kayak kebo, susah banget dibangunin. Mau gak mau gue lah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh, gue jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada orang yang manggil, Rin, tunggu. Kita bertiga berhenti. Ngeliat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Laras nanya, siapa yang manggil ya Rin? Si Mita kan lagi tidur. Ririn bilang, gak tahu, ayo cepetan, gue udah gak tahan. Pas nyampe di sungai, mereka kan buang air, gue juga, jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meteran. Tahu-tahu Ririn bilang, itu apa putih? Nah, loh, gue kaget. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ngambil mantelnya ya gue. Ririn bilang, ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan Gue tidak banyak omong. Padahal sebelumnya gue sama si abang ngeliat jelas kalau tuh mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai kita kan balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita. Ririn nanya, Tak, lu tadi pas gue masuk ke sungai lu manggil gue ya? Mita jawab, orang gue baru bangun. Kaget lu berdua kagak ada, ini gue lagi bikin bandrek. Padahal itu suara jelas banget. Kembali gue silent mulut seksi gue ini. Gak banyak ngomong, mereka masuk ke tenda. Gue gak bisa molor. Gue masih kepikiran mantel yang melayang. Suara yang manggil Ririn sama gimana bisa tuh mantel ada di sungai. Singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin gue gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak dan gak pernah mau lagi nginjak Gunung Salak. Cukup itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar ngelilingi api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Gak kerasa udah jam 2. Nah, Ririn bilang, dingin banget ya,
tunggu aku mau pakai mantel dulu. Dia masuk ke tenda. Awalnya tidak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ kan, ke tendanya cewek. Di dalam tenda Ririn kayak yang kesurupan. Dipegangin sama banyak orang tapi semuanya pada gak kuat nahan. Tenda ampe rusak. Ririn teriak, lepasin, lepasin. Dia nyoba ngelepasin mantelnya tapi tidak bisa lepas-lepas juga. Kita semua bingung, kita semua pada panik. Gue apalagi. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar, dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, tolongin, bukain mantelnya. Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, tolong lepasin. Tolong lepasin, tolong Ririn. Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang gue masih suka kebayang-bayang kejadiannya cepet banget. Gue takut, gue juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong. Semuanya panik, semuanya pada berdoa. Tapi masalah tidak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus tolongin Ririn. Kita bingung nolonginnya gimana. Ceweknya kan tinggal 2, Mita pingsan. Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. Rin, nyebut Rin, istighfar. Rin, turun Rin. Pokoknya suasana kacau balau. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis, Ririn udah jadi pocong beneran. Tidak lama kemudian, api unggun mati. Senter semua tidak ada yang bisa nyala. Pokoknya gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama-kelamaan, pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Pindah-pindah tempat. Gak berhenti-berhenti nangis. Semua makin panik dan takut. Waktu itu, gue juga nangis. Tidak lama Mita sadar, terus bilang, pengen pulang. Kenapa Ririn jadi gitu? Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung, mau nyari bantuan. Nah, ngeberesin semua perlengkapan, gelap total. Jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin gue takut. Gue juga terus-terusan nangis. Gimana gak nangis? Pocongnya ngikutin terus, tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain sambil nangis. Dia bilang, jangan ninggalin Ririn. Ririn ikut pulang, tolongin. Mita sama Laras nangis terus-terusan sambil jalan mereka ngomong, kasihan Ririn, tolongin Ririn apa? Jangan ditinggal, kasihan. Ya kita mau nolongin gimana? Dianya jadi pocong, dikejarnya susah, gak tahu caranya gimana. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi, HP-nya Ririn. Baru ada sinyal, yang telepon ternyata bapaknya Ririn, nanyain posisi di mana. Di situ gue dengar bapaknya ngomong, mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn jangan pakai mantel bapak. Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, Pak, gak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita gak tahu nolonginnya gimana. Bapaknya Ririn marah. Kasih tahu saya alamatnya. Saya kesana sekarang. Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta. Tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu, nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi, bapaknya Ririn nyampe rumah si abang. Dia bilang, kalian pulang aja, soal Ririn itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Gue sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah gue baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja. Dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai atau jimat. Intinya selain bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya bilang, kalau seminggu tidak bisa nemuin Ririn, gak bisa lepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orangnya ngedatengin semua orang pinter di daerah gue. Ngasih sayembara, siapa yang bisa nangkep pocong dan bisa ngelepasin mantelnya. Orang yang sanggup nolongin Ririn, dia mau apa aja, minta apa aja, pasti dikasih. Gue yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik lagi, soalnya kejadiannya di gunung. Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diam di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama, gue bikin tenda buat camping. Ini bikin tenda lagi buat nangkep pocongnya Ririn. Gue yang waktu masih 17 tahun udah ikut terlibat sama hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut
nyawa seseorang. Nah, pas malam kita semua jalan keliling gunung. Bukannya pocong Ririn yang kita temuin, malah yang lain. Kalau gue sendirian yang lihat, gak tahu deh kayak apa jadinya. Gue lihat kayak kakek-kakek, tubuhnya tinggi bener, hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Gue meremin mata karena gue gak tahan lihat ukurannya, tangannya megang kayu gitu. Gue juga denger kakek yang badannya tinggi itu suaranya ngeraung-ngeraung gitu. Dia komunikasinya sama orang pinter yang dibawa sama bapak Ririn. Gue yang merem dibilangin sama orang pinter, "Arya jangan merem, dia penjaga gunung, marah soalnya Arya merem. Kalau Arya takut buka mata aja tapi ngelihatnya ke bawah." Si kakek itu marah karena dia bilang kalau gue gak sopan gak mau lihat mukanya. Yang bener aja tuh. Gue buka mata, liatin tanah. Gue nangis kayak anak kecil, tidak bisa nahan takut. Komunikasi orang pintar sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Udah selesai, orang pintarnya ngerangkul gue sambil bilang, "Udah jangan nangis lagi, udah gak ada. Saya lupa nutup mata batin Arya." Dari situ rombongan kan kumpul. Gue denger obrolannya orang pintar sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak nerima adanya Ririn di gunung karena Ririn jadi pocong bukan dari proses mati. Ririn hidup di dua alam. Nah, mereka bingung mau nyari Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuma bilang ngusir Ririn, tapi gak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pinter lainnya. Ternyata bener aja, pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pinter bahwa beberapa kampung di daerah gue banyak laporan waktu malam mereka lihat ada pocong keliaran nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya aja yang kedengeran, tapi pocongnya tidak ada. Nah, orang-orang kampung bilang mereka pada takut. Meskipun bayarannya gede, ya tetap aja nangkep pocong bukan hal gampang. Berani aja gak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara waktu mau habis. Kalau gak cepet-cepet ketemu, Ririn pasti mati terus gak diterima di bumi. Gue mau gak mau tiap malam ikut bapaknya Ririn nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah, tepat di malam ke-7, malam terakhir nasibnya Ririn, bapaknya Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu, warga pada gak ada yang berani nyamperin, cuma ngeliat dari jauh. Ada beberapa ustadz aja yang nunggu di rumah itu, karena yang punya rumah tempat pocongnya Ririn diam pada ketakutan. Jam 11 malam kalau gak salah. Nangkep pocong Ririn juga susah. Orang pintar yang mau nangkapnya kan naik ke genteng. Pas mau ditangkap, pocongnya loncat lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Gue yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya ngelayang sendiri. Bukan kemauan dia juga ngilang gitu, kayaknya. Gue datang ke kampung itu jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ketangkep sebelum azan subuh. Susah juga nangkapnya, butuh beberapa orang pintar sama ustadz juga. Pas dilepasin kainnya, itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali jadi Ririn lagi. Tapi dia telanjang, badannya kotor, bau busuk juga. Dia lemas banget, dia masih aja nangis. Mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke rumah sakit. Hal yang paling horor juga, pas mantelnya dibakar, Ririn sempat kepanasan juga, semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba kencang, ada suara petir juga. Singkatnya, Ririn dirawat di rumah sakit hampir 4 hari. Gue ikut ngejagain. Nyokapnya datang sama laras. Ibunya meluk Ririn, pada nangis semua. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Gak kasihan lihat anaknya jadi gini. Mau sampai kapan? Mereka pulang tuh ke Jakarta. Gue jadi incaran para warga termasuk ibu-ibu Bigo Squad. Gue dimintain keterangan sama banyak orang. Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke teman-teman, ceritanya pun berakhir sampai di sini.